Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal asatidh, hadaratil mustasyarin wa ru'asai syuriyah, sahibil ma'had al-hadhiqiyah, akhil aziz Kiai Haji Hayatun Abdullah Hadhiq, yang juga ketua cabang NU Jepara, atalallahu baqa'ah fi izzin wa bastah. Yang saya hormati Bapak Bupati Jepara Gus Andi, Bapak Kapolres, ini Gus siapa tadi? Lupa. Gus Arif Budiman, AKBP, insyaallah calon Kapolda. Dari Kejaksaan yang saya hormati, dan seluruh pejabat pemerintah yang hadir, Badan Otonom, Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Jam'iyatul Qur'an Hufadz, Jam'iyatul Tariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, Sarbumusi, Pergunu, Pagar Nusa, yang ganteng-ganteng, dan Ishari, ada Ishari ya. Ada tamu juga Ketua Cabang NU Kudus, Kiai Haji Ashrafi ya, Syarafi bersama sekretarisnya. Sadati wa sayyidati ayyuhal khudur. Saya kecolongan tidak diberitahu lebih dulu oleh Kiai Hayatun akan diramaikan ulang tahun ke-66. Jane rahasia itu. Kelihatan tua makanya. Padahal saya sembunyikan kalau ditanya 56. Korupsi 10 tahun. Tapi bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair jaza, terutama kepada Kiai Hayatun dan semuanya ini yang memberikan selamat ulang tahun kepada saya yang ke-66. Sebenarnya jatuh pada tanggal 3 Juli. Jadi masih kurang berapa? Seminggu lagi, 10 hari lagi. Itu baru 66, kesananya 67. Mudah-mudahan umur panjang, sehat afiat dan manfaat. Bangga, bersyukur, gembira dengan NU di Jepara, dengan pesantren di Jepara, dengan wabil khusus Banser, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat yang merupakan pilar, merupakan kekayaan yang luar biasa bagi keberlangsungan Nahdlatul Ulama. Ketika Rasulullah SAW mengkader sahabatnya, maka ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah, yang diperintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika menggembleng, mengkader para sahabatnya yang tadinya jahiliyah menjadi pejuang, menjadi aktivis, menjadi tokoh agama Islam yang luar biasa. Padahal sebelumnya jahiliyah. Singkat saja, Allah berfirman, nah ini surat apa, ayat piro, golono dewek, enakan banget lah saya tunjukkan, saya bacakan, saya tunjukkan suratnya, ayatnya, keenakan banget. Baca Quran pasti ada nanti.
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini bagaimana Rasul mengkader sahabatnya. Pertama, yatlu alaihim ayatih. Rasulullah diperintah oleh Allah agar mengharuskan, mendidik para sahabatnya harus bisa baca Al-Qur'an. Semua pengurus cabang NU Jepara, semua badan otonom Jepara, NU Jepara, semua kader-kader NU di Jepara harus bisa baca Al-Qur'an. Siap? Ini Banser bisa baca Quran semua? Alhamdulillah. Yatlu alaihim ayat. Dengan baca yang benar. Bahkan beberapa orang yang tadinya sombong, membenci Islam, banyak sekali yang luluh, hatinya menjadi luluh masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Qur'an. Sayyidina Umar ini jagoan Mekah ini. Sayyidina Umar itu preman lah, jagoan Mekah. Pernah menanam hidup-hidup putrinya, sudah usia 7 tahun, 8 tahun. Pernah merampok, pernah minum-minuman, biasa itu udah kelakuannya Sayyidina Umar sebelum Islam. Gak ngerti apa itu akhlak, gak ngerti apa itu agama, gak ngerti apa itu nilai-nilai, gak ngerti Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Pulang dari berburu, dari padang pasir, pulang ke rumah mendengar bahwa adiknya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya namanya Sa'id masuk Islam. Sayyidina Umar marah-marah, berangkat ke rumah adiknya, saya tempelengin, bila perlu saya bunuh adik saya ini. Apa itu Islam? Sampai di sana sudah siap mau marah, mau nempeleng, mau mukulin adiknya. Adiknya sedang baca Al-Quran. Fatimahnya ini, Toha ma anzalnal alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Sayyidina Umar yang tadinya marah-marah mau nempelengin adiknya, mendengar Quran dibaca surat Toha, lemes, ngelumpruk, malah ingin tahu apa yang dibaca. Coba lihat kertasnya apa yang dibaca. Gak boleh oleh adiknya, gak boleh. Tanganmu najis, kamu najis, musyrik, gak boleh pegang ini. Dipaksa sampai adiknya itu dikipatakan, diambil kertasnya. Sayyidina Umar baca sambil gemetar. Setelah selesai baca, di mana Muhammad sekarang? Karena ada apa kamu cari Muhammad? Udah tunjukkan di mana sekarang Muhammad. Di sana, di rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Nabi Sayyidina Umar ke sana, Nabi sedang bersama para sahabatnya dalam rumah, ketok pintu, semua sahabat yang ada dalam rumah ketakutan, keringet dingin. Ini Umar datang ke sini mau apa ini? Mau ngamuk apa? Rasulullah dengan tenang, iftah lahul bab. Bukakan pintu untuk Umar, biarkan masuk. Sayyidina Umar masuk, langsung mencium tangan Nabi Muhammad, mencium dahinya Nabi Muhammad, dan istashharu bi islamihi, menyatakan masuk Para sahabat semua menyambut gembira dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar, karena mendapatkan orang penting yang berwibawa, yang berani, yang gagah berani, berkorban serlah.
Ya, beda-beda siti. Berkat doanya Nabi Muhammad, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Satu, Umar ibn Khattab. Dua, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Kanjeng Nabi ndonga muga-muga salah sijine Umar mlebu Islam. Nek ora Umar bin Khattab ya Amr bin Hisham Abu Jahal. Hidayah turunnya pada Umar ibn al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar yang preman, yang bajingan, bahasa Jawa Barat jawara, bahasa Banten itu, iso hatinya lemes, hatinya tunduk ba'da istima'i qiraatil Qur'an. Nek ana wong Jepara, wong Islam mendengar Quran hatinya tetap akas. Wah, ini kira-kira mendapat hidayah apa belum ini ya? Mendengar Quran malah ngantuk, malah angop, ngerti angop? Malah menguap. Tidak malah tunduk pada Allah, tidak malah hatinya lembut, malah angop, ngantuk, tidur pisan malah dibaca Quran malah ngantuk. Ini berarti hidayahnya belum betul-betul menerima hidayah. Mudah-mudahan semua pengurus kader Ansor, kader NU Jepara ini semua bisa membaca Al-Qur'an. Bahkan ini ono dongeng nih. Orang yang pertama kali ngajarkan Quran di Jawa Barat tahun 1410, orang kiai dari Cina, namanya Syekh Hasanuddin. Siapa? Di Rengas Dengklok, Kerawang. Baca Qurannya enak, suaranya enak, bahkan dipanggil Syekh Kuro, Syekh Qori lah, Kuro. Baca Qurannya enak, ahli qiraat. Namanya Hasanuddin, orang Cina itu. Tahun 1410. Raja Pajajaran Prabu Siliwangi Kuncaningrat mendengar ada agama baru, sama seperti Sayyidina Umar tadi, marah-marah, saya bunuh itu. Apa ini agama baru ini? Merusak saja. Berangkatlah dari selatan, ini dari daerah Bogor situ, dengan pasukan niat mau membunuh seorang ulama Al-Quran, yaitu Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Sampai di Rengas Dengklok, ada muridnya sedang baca Quran. Muridnya kebetulan kutilang, kuning, tinggi, langsing. Namanya Subang Larang. Putrinya Ki Gede Tapa. Gede Tapa tuh orang jagoan dari Cirebon. Ini putrinya ini. Si Prabu Siliwangi melihat kutilang baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, sama seperti Sayyidina Umar tadi. Jangankan mau membunuh Syekh Kuro, malah kelepek-kelepek. Ngerti kelepek-kelepek? Banser potongannya ngoten yang delok wong ayu terus kelepek-kelepek nih. Izinkan ayahku dan ibu Allah, izin apa nih delok wong ayu kelepek-kelepek wis. Akhirnya malah ngelamar Syekh, untuk saya saja santri sampai itu. Ya silakan masuk Islam, tapi masuk Islam sudah gampang. Baca syahadat, ada mas kawinnya. Apa? Tasbih. Udah saya cari tasbih gampang. Gak ada di sini. Ada di Arab sana, di Jeddah Mekah sana. Udah saya terbang ke sana, mau ngambil. Gak sabar sudah kebelet sudah. Begitu keluar mau terbang, jampinya mantranya hong. Biasanya terbang biasanya. Hong terbang biasanya. Iki moco hong macet. Pisan maneh hong orang mabur. Pisan maneh hong macet. Akhirnya kata Syekh Kuro, kalau kamu mau terbang, bukan hong, sekarang sudah masuk Islam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dia. Belajar Bismillahirrahmanirrahim, dibaca, terbang. Ini dongeng. Tidak lama datang buat tasbih. Ini dudu dongeng. Ini dudu dongeng. Terjadilah pernikahan antara Raja Pajajaran Prabu Siliwangi dengan seorang muslimah
namanya Subang Larang. Prabu Siliwangi ini Islamnya kurang tenanan. Islamnya kurang semangat. Hanya masuk Islam ngotok. Tapi nanti punya anak namanya Sunan Rahmat Suci alias Prabu Kian Santang alias Ki Galantrang alias Ki Setra. Inilah putranya nanti yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Dan bubarlah kerajaan Pajajaran dengan Islamnya Prabu Kian Santang. Semua masuk Islam, kecuali satu patih, namanya Patih Pucukumun, dengan pengikutnya dari suku Badui di Malimping. Tetap agamanya bukan Islam, tapi enggak memusuhi Islam. Agamanya apa namanya? Sunda Wiwitan atau Karuhunan. Sejarah begini harus ngerti ini. Sejarah seperti ini harus ngerti. Jadi ternyata Jawa Barat masuk Islam semua dengan pendekatan qiraatul, enggak dengan takbir, enggak takbir, enggak. Prabu Siliwangi mendengar Subang Larang baca Quran, lemes. Begitulah ceritanya lah, ringkas cerita begitu. Mendengar Subang Larang, cantik, lemes, jatuh cinta, kawin, dua anak, waliullah, pejuang, namanya Sunan Rahmat atau Prabu Kian Santang. Niki mukjizatnya Al-Qur'an. Bahkan ini bukan menghina, bukan menghina. Orang Jawa yang agama Hindu itu menganggap manusia itu berkelas-kelas. Ada 5 kelas. Brahma, Satria, Sudra, Varia, Waisa. Ada yang nggak ada namanya. Ngesor banget tuh. Gembel banget. Yang boleh baca kitab suci, kalamnya Tuhan, hanya Brahma. Kita ini nggak boleh nih. Orang Hindu, orang kecil nggak boleh. Pokoknya kamu ikut Brahma. Titik. Gak usah ingin paham agama Hindu, gak usah pengen baca kitab suci karena kamu tuh najis. Kitab suci, kitab kalamnya Tuhan, gak boleh orang kecil ikut baca. Ini ajaran agama Hindu. Para aulia, para ulama mendakwakan agama Islam, semua orang harus bisa baca Al-Qur'an. Minimal surat Al-Fatihah harus bisa. Syukur-syukur khatam Quran, syukur bisa apal. Walaupun tukang pulung sampah, walaupun tukang beca, tukang tambal sepeda, hafal Quran, mulia. Ngoten-ngoten. Jadi agama Hindu enggak, orang kecil enggak boleh baca kitab suci. Dan orang kecil tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun itu satria raja, ingsun. Kalau ente ini jongos kecil. Kaulo alit, jongos kecil. Kaulo alit. Ini salaman karo raja. Boten tangannya, boten dengkul yang dicium. Boten. Sampai sekarang di Jogja itu, kalau Sultan Hamengkubuwono buka pintu, rakyat masuk, yang nyiumnya dengkul bukan tangan. Nggak boleh sungkem, dengkul yang dicium bukan tangan. Nggak boleh ente orang kecil nyium tangan raja, nggak boleh, dengkul. Sampean dalem. Aku adalah debu yang ada di kakimu, itu namanya sampean dalem. Nggak boleh ngomong ingsun, tangkap polisi ngomong ingsun. Agama Islam datang, para ulama, para wali ngajari ngeten. Usolli fardhu zuhri, niat salat sapa? Ingsun. Nawaitul wudu'a, niat sapa? Ingsun. Mambil air wudu. Nawaitu soma godin, niat sapa? Ingsun. Puasa besok bulan Ramadan. Ya Allah, kata orang Jawa, ini kalau nggak masuk Islam, kita ini nggak bakalan boleh menggunakan lapal ingsun sampai kiamat kurang rong dino, nggak boleh. Tapi kalau masuk Islam, sekarang pun kita bisa menggunakan kata ingsun. Kalau nggak masuk Islam, sampai kiamat kurang rong dino masih urung oleh. Akhirnya orang Jawa berbondong-bondong masuk karena kepengen ngomong ingsun. Ya Allah. Tuh caranya orang
para ulama nyebarkan agama Islam? Apa menggunakan takbir? Enggak. Melaku-melaku, kiai melaku-melaku. Ono wong sesajen yang pojok omah, sego sakepel, ono brambange, ono cabai merah. Apa ini Pak? Sesajen kiai. Gak apa? Ngusir roh jahat. Dedemit, tuyul, babi ngepet, supaya lari lah, kuntilanak. Kata kiainya, kamu kan mampu, jangan nasi sekepel dong. 15 kilo beras dimasak, potong kambing, atau ayam lah, ayam 10 ya boleh lah. Sudah dimasak 30 piring atau 35 piring, lapor kiai, sudah siap nasi 35 piring. Lauknya 35 piring, ditaruh pojok mana kiai? Di pojok seluruh desa atau seluruh kecamatan? Bukan ditaruh di pojok, dimakan. Oh gitu ya, dimakan oleh tetangga, teman, fakir miskin, kumpulakan. Tapi sebelum makan, minta pada Tuhan. Minta apa? Minta kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, pekerjaanmu, hidupmu selamat, matimu. Maka namanya bukan sesajen, tapi gitu cara dakwah. Masya Allah. Orang wali ke mlebu nang desa terus takbir, gak ada. Itu wali zaman saya iki. Wali murid. Gak ada wali kok masuk desa takbir. Gua pentung betul wonten. Gua bendera Muhammad Rasulullah betul wonten. Gak ada. Sekali lagi kesimpulannya apa? Pertama kali Nabi Muhammad menggembleng, mengkader para sahabat adalah qiraatul Qur'an. Sekali lagi, banser khususnya. Ini yang depan saya banser soalnya. Muslimat juga nih, fataya di belakang. Semua harus bisa baca Quran. Awas kalau nggak ada yang nggak bisa baca Quran, awas. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad dalam menggembleng kadernya itu. Yang kedua, setelah bisa baca Quran, wa yuzakihim, apa? Dibentuk karakternya, kepribadiannya. Yang tadinya nggak ngerti apa-apa, primitif, jahiliyah, terbelakang, nggak ngerti norma, nggak ngerti nilai, nggak ngerti apa itu jujur, apa itu adil, apa itu kemanusiaan, apa itu tolong menolong, apa itu hidup bersama-sama gotong royong, nggak ngerti tadinya. Setelah masuk Islam oleh Nabi Muhammad, orang Arab, para sahabat, dibentuk kepribadiannya, karakternya menjadi karakter yang punya akhlak, punya budaya, punya peradaban, punya nilai, punya integritas yang luar biasa. Paham betul? Punya prinsip. Banser ini harus punya prinsip. Tidak hanya sekedar banser, gitu ya, bukan. Harus punya prinsip. Prinsip ini tidak akan luntur walaupun ditawari disuap, atau tidak akan takut walaupun ditantang atau diancam. Berani enggak? Namanya punya prinsip, punya kepribadian. Ya Allah. Gus Dur itu, Allah yarhamu, kalau ingin kaya, kalau ingin mobilnya mewah, rumahnya bagus, duitnya banyak, tinggal ngomong aja. Tinggal ngomong saja. Setiap 5 tahun sekali ngomong, saya mendukung Bapak Soeharto menjadi presiden 5 tahun yang akan datang. Wah, dikirim mobil nih wis. Ngomong ngoten tok itu loh nggak mau. Ngomong gitu aja tuh nggak mau. Sampai dilakoni uripe pas-pasan. Dia mobil yang setunggal, padahal keluarga besar loh. Barengan mobilnya ini, dia mobil yang setunggal. Omahnya sederhana, pakaiannya kaya ngoten niku, duitnya kadang-kadang orang duwe duit pisan, kadang-kadang terancam. Tinggal ngomong ngono tok lho ora gelem. Jenengan sakit badan ayo. Jenengan sakit badan ngoten niku. Tinggal ngomong saya dukung, nanti jenengan kayak oleh amplop. Mau enggak itu kira-kira? Potongannya repate. Nih, para sahabat Nabi yang tadinya nggak ngerti apa-apa sekarang punya prinsip. Sayyidina Bilal itu budak. Sayyidina Bilal orang tahu sekolah, orang tahu ngajar, orang tahu belajar, buta huruf, orang tahu apa-apa lah. Setelah masuk Islam
dikebukin, disiksa, ditindih batu agar keluar dari Islam. Tidak mau. Kenapa? Karena Islam agama yang benar. Mulai kapan nih Bilal ngerti barang benar? Ngerti punya prinsip, bela kebenaran. Mulai kapan nih siap berkorban? Ya Allah, Banser kalah malah lagi kalau Bilal. Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak mau sujud arah ke timur. Apa jadinya gue? Apa? Sekere. Itu sampai di penjara 1 bulan. Di penjara Mojokerto 1 bulan. Ditemani santrinya namanya Kang Solihin dari Cirebon, bukan dari Jepara santrinya ini. Dari Babakan Ciwaringin, Kiai Solihin, tapi waktu itu ya santri Kang Solihin. Keluar dari penjara sebulan, tangan kanannya Mbah Hashim Asy'ari ore sobah. Kebuki tangan kanannya ini. Untung nggak dipatah ini untung. Hanya nggak mau hormat ke timur. Karena gelem, selamat nek gelem. Pura-pura hormat, kalau pura-pura wis, atine ora, atine tetep tauhid, tetep iman karo Gusti Allah, pura-pura hormat teng kaisar ke timur, selamat, tapi mboten purun niku. Jenengan ngoten mboten, Banser ngoten mboten? Tenan? Durung diuji tapi, aku urung ngandel aku, durung diuji. Kalau diuji baru ngandel aku. Bon. Contohnya banyak. Kulo niru sithik-sithik niru. Nggih boten kaya Gus Dur boten. Salat Jumat di Monas 212 yang bersuara keras terang-terangan menolak, tidak setuju hanya saya. Yang tidak setuju banyak. Yang setuju banyak. Tapi wani ngomong lah hanya saya. Cuma terang-terangan. Kenapa? Bukan masalah sah atau tidak sah. Nek sholatnya bener, wudunya bener, suci oh sah, betul-betul sah kan? Fakih sah fakih. Tapi coba bayangkan, orang Jepara berangkat ke Jakarta, mau kemana? Ke Jakarta. Akan apa? Sholat Jumat. Di mana sholatnya? Di Monas. Tidurnya nanti malam di mana? Di masjid. Beradab mboten wonten niku? Beradab mboten? Salate ning lapangan, turune ning ngompole ning ngilere ning ngeces ning salat di ini yang saya permasalahkan. Seandainya tidurnya di lapangan salat di masjid, saya enggak komentar. Jelas sekali salatnya tidak lillahi ta'ala, tapi li ajlis siyasah politik. Paham betul? Alhamdulillah, yo selamat aku dewean badal sing menentang. Yo selamat ya ora apa-apa. Niku kula niru Gus Dur sithik atau niru Mbah Hasim sithik. Hadirin yang saya hormati, ini namanya punya kepribadian. Nah, terutama sekali nyuwun sewu sing turune kiai. Mbah Hayatun, Mbah Makmun meneruskan perjuangannya Kiai almarhum al-maghfurlah Kiai Abdul Hadik, berjuang membina pesantren madrasah sekolah dengan segala kekuatannya, dengan keringatnya, dengan tenaganya, bila perlu dengan kekayaannya. Ini namanya orang yang punya kepribadian. Ojo ngante, jangan sampai, Masya Allah, banyak sekali kiai besar, dua anak ora iso opo-opo. Anak ini lho, bapak kiai besar, anak cucunya mboten saged nopo-nopo, mau coba janji ora iso. Maca Quran mboten saged, mboten bener. Ngimami tahlil mboten saged, cucunya kiai besar. Muga-muga di Jepara gak ono ini banyak, tapi Jepara gak ada ini. Kalau ngomong hanya mengandalkan kakek saya kiai besar. Kakekku orang besar, kakekku pejuang NU, kakekku terhormat. Lah ente gombal lap-lap meja iku. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Alhamdulillah, Kiai Abdul Hadik punya putra Kiai Makmun, punya putra Kiai Hayatun, dan seterusnya insyaallah cucu-cucunya akan terus menjaga kualitas Al-Hadikiyah, kualitas perjuangan NU. Alhamdulillah, Mbah Makmun dua mantu dari Cirebon, namanya siapa? Dr. Nasrullah. Itu sahabat saya,
Dari rumah saya sekitar 12 km rumahnya itu aslinya. Dan bapaknya Rois Syuriah cabang Indramayu, almarhum, alumni tambak beras, sepantar dengan Gus Dur, seusia dengan Gus Dur itu bapaknya waktu di tambak beras. Insya Allah menjadi tenaga yang bermanfaat untuk mempertahankan Al-Hadiqiyah dan apa? Ki Makmun apa namanya? Raudhatul Mubtadi'in. Jangan sampai hanya mengadakan kakek. Wa syarrul alamina dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin jadidi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khuyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Paham betul? Betul. Ono wong, ada orang kalau diajak untuk membesarkan sesuatu, diajak untuk membangun kebesaran, dia hanya jawabnya, ayah saya orang besar, kakek saya orang besar, saya keturunan Raden Kartini, saya keturunan Ratu Sima. Hanya itu yang dibanggakan. Ini jelas syarrul alamin, sejelek-jeleknya orang. Tapi orang kalau diajak membangun kebesaran, diajak perjuangkan kebenaran, dia mempunyai kakek yang besar, dia pun membangun kebesaran. Wa khairun nas dzu hasabin qadimi, mempunyai kebesaran yang masa lalu, yaitu kakeknya. Aqama nafsi hasaban jadida, dia pun sekarang membangun kebesaran. Ngoten mboten? Idza mal jahlu khayyima fi biladi, apabila kebodohan berada di desa itu atau pesantren itu atau NU itu, dulu misalkan dulu NU Jepara ini isinya macan-macan, ketuanya, Rois Syuriahnya, pengurusnya hebat-hebat, macan-macan. Saiki kok ora, saiki sepi. Ini berarti macannya wis dadi monyet. Ini kata syair ini loh, kata saya, bukan kata saya. Dulu pesantren ini maju, kayaknya besar, sekarang kok sepi. Karena kayaknya sekarang, jawab, kayaknya sekarang monyet. Tadinya macan, sekarang monyet. Sering kan kita lihat ada pesantren tadinya maju sekarang bubar, sering kan? Ada kan? NU tadinya kuat di sini, sekarang adem ayem, lempem, vakum karena pengurusnya merosot kualitasnya. Nah, idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Kalau kebodohan sudah ada di situ, sudah menaungi situ, maka kamu akan lihat ra'aita usudaha, kamu macannya musikhat kurudan, menjadi monyet. Alhamdulillah saya menyaksikan Jepara tidak seperti itu. Al-Hadiqiyah tidak seperti itu. Bahkan Pak Hayatun, Kiai Makmun, seluruh keluarganya justru membangun kebesaran di atas kebesaran kakek-kakeknya, ayahandanya, almarhum Kiai Abdul Hadi. Harus kita perjuangkan terus menerus. Jangan sampai tadinya macan sekarang awas lu, kok jawab toh awas. Pon kepribadian. Banyak nyun sewu kiai sepuh nyun sewu. Banyak orang tua memberi nasihat kurang bener alias salah. Ngene nasihatnya ngene. Ora usah pinter-pinter asal bener salah. Ora usah pinter-pinter asal salah. Sing bener piye? Pinter dan bener. Paham mboten? Ora pate paham answer paham bansen iki. Ora usah sekolah dhuwur-dhuwur, ora usah doktor, ora usah, sing penting kelakuannya bener, salah. Sing bener piye? Doktor dan nah niku. Ora usah sugih-sugih, sing penting berkah. Salah. Salah. Ora usah sugih-sugih wis, secukupnya sing penting berkah. Salah. Sing bener piye? Sugih dan berkah.
namanya punya karakter namanya. Punya karakter. Sayyidina Abu Bakar sugih. Sayyidina Utsman sugih. Sa'd bin Abi Waqqas sugih. Abdurrahman bin Auf sugih. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melarat. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melarat. Abu Bakar sugih. Sayyidina Utsman kaya. Sa'd bin Abi Waqqas kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Hasyim Asy'ari kaya. Sawai Ombo. Hasyim Asy'ari untuk perjuangan. Mbah Wahab kaya. Coba Mbah Wahab niku muter-muter seluruh Nusantara ini sampai Palembang. Menes Pandeglang Banten. Dan mulai utang mriko. Sumatera Selatan bikin NU, ketuanya pertama namanya Kiai Kamil Soleh. Kemudian Pandeglang Banten Kiai Abdurrahman. Kemudian Jakarta Betawi Guru Marzuki dari Cipinang. Kemudian Limunding Bogor Kiai Pagentongan Kiai Abdul Hamid pesantren Pagentongan. Majalengka Kiai Abdul Halim Limunding, bapaknya Kiai Asep ketua Perguni sekarang. Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Syatul Jainangun, Kiai Amil Babakan Ciwaringin. Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Aslami Kudus, Lasem Kiai Maksum, Cepu Kiai Ihsan, dan terus muter Mbah Wahab. Tahun selawe, tahun 26 muter-muter. Koyo opo transport, seperti apa daerah waktu itu, gelap, belum ada listrik, transport sulit, muter-muter. Duitnya sopo? Duitnya dewe. Gak koyo sampai dikit-dikit proposal, itu proposal, proposal. Sampai ke Lombok. NU pertama di Lombok ada Guru Faisal namanya. Pertama kali NU di Lombok, Lombok Tengah itu. Muter-muter. Duitnya dewe, biaya piambak. Ki Mbah Wahab itu. Nah kita dikit-dikit proposal. Nih, tak kandani. Ini tenang. Orang guyon orang ngarang orang. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, apa? Ningali lihat ada orang bangun dari kuburan, tinggi, besar, tapi mukanya nggak ada dagingnya. Ki sopo iki? Wong gede, dhuwur, ternyata mukanya tidak ada dagingnya. Kanjeng Nabi takon kalau malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Sopo iku Jibril? Ketok gede dulu kok mukanya nggak ada dagingnya, bolong mukanya nggak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Umat panjenengan yang suka minta-minta, sing rajin jejaluk, artinya bikin proposal kan? Tangi sing kuburan, gagak itu iki bakal daging entek iki. Ya Allah. Saya mondok di Lirboyo. Kiai Haji Mahrus Ali. 4 tahun saya di Lirboyo. Kiainya Kiai Haji Mahrus, ya alim, ya berani, ya sakti Kiai Mahrus itu. Tidak pernah bikin proposal. Pindah ke Kerapiak, Mbah Ali Maksum, 4 tahun waktu Mbah Ali Maksum. Yang dari Jepara siapa? Teman saya, Pak Ali As'ad, kakak kelas saya. Tidak pernah bikin proposal, setahu saya. Itu Kiai Ali Maksum, Kiai Mahrus Ali. Pantesan doanya mujarab, doanya Kiai Kembian mustajab, doanya Kiai sekarang rodon drobos, karena keseringan bikin. Ini kalau sing ngomong ini sanes kula niki. Dalam bahasa Arab ada 2. Dalam bahasa Arab. Cita-cita menuju keberhasilan di bidang ilmu, culture, budaya, peradaban, kemajuan, scientific, culture, humanity, religi, namanya himmah. Apa namanya? Saya harus lulus, saya harus pinter, saya harus menang musabaqah, saya harus berhasil, saya harus memajukan NU. Itu namanya himmah. Mari kita himmah kita yang besar. Cita-cita di bidang welfare, saya harus kaya, saya harus punya rumah yang banyak, mobil yang banyak, perusahaan yang banyak, sawah yang banyak, apalagi? Masya Allah. Fasih, cerdas kalau dari itu cerdas banget. Apa yang keras? Istri yang banyak.
makan yang enak, mobil yang bagus, rumah yang mewah, istri yang ini bahasa Arabnya namanya azimah. Ini belajar bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia punya cita-cita semuanya terjemahnya. Di bidang ilmu namanya himmah. Saya harus doktor, saya harus berprestasi, saya harus ketua NU maju, namanya Kalau di bidang kekayaan, welfare, namanya azimah. Paham nggih? Bedanya bahasa Arab itu. Kalau di Indonesia semua sama, cita-cita gitu aja. Hadirin saya hormati. Mari NU Jepara harus punya himmah dan azimah yang besar. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Kanjeng Nabi itu orang himmahnya besar, cita-citanya besar, nggak melempem kowe sampean. Saya melempem lah, cita-cita sakmene wae lah, saya dur-dur. Lah cukup sekian aja lah. Alhamdulillah wis bersyukur sakmene wae. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Kanjeng dzu himamin syarafin, mempunyai himmah yang tinggi dan mulia. Paham nggih? Pantesan sukses. Para wali songo, semua ashabul himam mempunyai target yang besar, cita yang tinggi, mempunyai kemauan yang besar. Itu wali songo. Makanya sukses mengislamkan seluruh Nusantara ini. Sampeyan Allah. Maka ya nrimo yang pandum salah nrimo pandum salah. Nrimo iku sakwise ditakdiraken nrimo, tapi sebelum ditakdirkan mari kita terus berjuang, ngoten nggih. Tapi nek kudu-kudu sakmono ya wis ngoten. Sakmono ya wis, tapi sebelum kita menerima ketentuan terus ikhtiar, iktisab, berjuang harus terus menerus. Kalau sudah punya karakter seperti itu, Kanjeng Nabi menggembleng sahabatnya meningkat. Meningkat apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Apa? Para sahabat dididik dengan skill, keterampilan, ilmu pengetahuan, kepandaian. Sayyidina Ali, pandai, alim. Zaid bin Thabit, menekuni bahasa Yahudi. Bahasa orang Yahudi yang ada di Madinah, Kanjeng Nabi perintah Zaid, berarti kamu harus bisa bahasanya orang Yahudi supaya aja dirasani. Supaya nek orang ngrasani ngerti. Loh, Panser bisa bahasa Inggris. Ngono lho. Yang sing ngrasani ngerti. Dan sampe orang itu bahasa Inggris, nang kono ngrasani enu ngomong bahasa Inggris, plongo enggak ngerti. Dikira dialem padahal dinyek padahal. Kanjeng Nabi perintah kepada sahabat Zaid bin Thabit, belajar bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, supaya ini dirasani ngerti. Nah sekarang kita pun harus pinter bahasa asing, terutama Inggris. Yang kedua bahasa Arab supaya ngerti ngaji agama. Bahasa Inggris, komunikasi internasional. Yang kedua bahasa Cina, bahasa Mandarin. Kan nanti yang akan datang ekonomi dipegang oleh Cina. Kalah kabeh dunia bakal ekonomi. Dan saya menurut orang bahasa Cina, plongo. Contoh. Waktu kita dikumpul kalau Pak JK, ada yang tanya pada Pak JK, kenapa banyak sekali pekerja Cina datang ke sini? Kenapa? Pak JK. Pak JK jawabnya, Cina itu datang dengan membawa teknologi, dengan membawa modal, teknologi, misalkan smelter, bangun smelter. Katalognya, ngerti katalog ora? Buku panduan, piye carane jalan ke mesin, piye carane masang iki ke sini, masang iki mrene, kok sampean tuku komputer kan maca katalog, iki kabel iki mrene, kabel iki mrene. Lah iku bahasa Cina, ora ono bahasa Inggris. Sedangkan insinyur Indonesia rata-rata nggak ngerti bahasa Cina. Saya ada bahasa Inggrisnya bisa. Katalognya mesin yang dibawa oleh Cina itu bahasa tulisan Cina. Insinyur Indonesia plongo-plongo. Maka terpaksa investor Cina bawa mesin ke sini dengan membawa tenaga ahlinya. Karena teknokrat, teknisi Indonesia rata-rata tidak bisa bahasa Cina, nggak bisa baca tulisan Cina. Ini bahasa Inggris, iso nih bahasa Inggris. Bahasa Inggris, insinyur Indonesia bisa. Lah katalognya tuh loh, katalog petunjuknya itu bahasa Cina, tulisan Cina.
Maka Banser nanti terutama pemuda ini, santri Hadikiyah ini, di samping bisa bahasa Inggris harus bisa baca Cina. Bahkan putra mahkota Saudi Arabia Amir Muhammad bin Salman memasukkan bahasa Cina menjadi pelajaran wajib di samping bahasa Inggris. Paham betul? Namanya wa yu'allimuhumul kitab. Kita tidak boleh ketinggalan dalam ilmu pengetahuan. Sekarang memasuki era revolusi industri 4.0. Gak ngerti orang yang ngomongin. Potongan gak ngerti jelas. Nih, revolusi industri itu pertama kali ditemukannya tenaga uap. Dengan adanya uap, tenaga uap, maka lahirlah mesin menggunakan uap. Ya masih ada mesin 1-2 lah, bikin lokomotif, bikin mesin-mesin, nganggonya uap, nganggo tenaga air. Lama-lama itu selama 125 tahun itu. Kemudian ditemukan listrik, baru mulai mesin itu diperbanyak. Baru ada pabrik mesin, assembling mesin, setelah ditemukannya listrik. Terus berkembang lagi menjadi otomatik. Yang tadinya tidak otomatik, mesin mobil nganggone ngene iki. Dari depan tuh dijalankannya gini. Kalau sepeda motor nganggone dipancal-pancal. Kemudian berkembang, ditemukan otomatik, serba otomatik. Kemudian revolusi ketiga, ditemukan sistem digital, sistem online internet, luar biasa. Menjadikan dunia ini kecil. Dunia tadinya besar menjadi kecil. Kita didekatkan satu sama lain, baik antar benua, antar negara dengan saluran internet. Lebih canggih daripada telepon, lebih canggih daripada telegram dan seterusnya. Sekarang ini masuk keempat, semua menggunakan digital, semua menggunakan kecanggihan IT. Jenengan betul paham, gelagapan itu, gagap itu. Saben dino wong nge NU, kita pun sudah mengarahkan pada kurang lebih 300 di bawah Sekjen PBNU, tenaga-tenaga anak-anak muda NU untuk mengkanter medsos yang mencaci maki NU. Tapi kita masih kewalahan. Jangankan kita, pemerintah, Menteri Kominfo diantara kewalahan kecolongan. Bagaimana menghentikan hate speech, hoax, adu domba, fitnah, jadi arahkan kepada pemerintah. Pemerintah kewalahan kecolongan. Polisi kecolongan. Coba, betapa canggihnya mereka itu. Begitu pula teroris, pengebom itu sudah menggunakan alat yang sangat canggih. Kita sering kecolongan, tahu-tahu ada bom meledak. Coba. Ini kecanggihan revolusi industri 4.0. Akibatnya, ini akibatnya, dampaknya, silaturahim rusak. Hubungan satu sama lain rusak. Ini akibat iPhone nih. Coba kumpul nang kene iki. Ayo masing-masing lihatnya iPhone. Ketemu pihak habare, wes sama pihak habare, wah masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Ini mengurangi silaturahim. Ini kita loh, kita orang luar yang lebih nemen. Kita masih mending, masih ada tahlilan, masih ada jamiah, masih ada moco yasin bareng, masih ada moco maulid nabi bareng. iPhone-nya minggir dhisik lah. Moco yasin bareng sih, masih mending. Kita silaturahim dulu, hal bihalal dulu. Ayo kita kumpul-kumpul dulu, iPhone-nya minggir dulu, masih bisa. Orang lain yang nggak punya tradisi tahlilan, jamiahan, hampir putus hablum minan nas. Gak sembarangan. Ini saya ngomong serius loh. Saya ngomong serius. Cucu kita yang sudah sejak kecil mengenal iPhone, mengenal medsos, bahaya sekali itu nanti. Bisa menjadi penyakit. Menghentikan itu sulit nanti. Kalau sejak kecil pegang iPhone. Alhamdulillah saya punya cucu sekolah SMA di Malaysia. Dilarang bawa HP. Dilarang sama sekali. Kecuali hari Ahad, hari Minggu tok oleh. Lainnya dirampas. Cucu saya. Sekolah SMA hanya ditempuh 1,5 tahun. Bukan 3 tahun, separuhnya. Itu cucu saya. Di Ampang. Sekolah namanya Eden. Kenapa? Gara-gara yang satu. HP tidak boleh. Itu luar biasa. Ini, jangan sembarangan Pak. Ini akan merusak silaturahim. Merusak hubungan satu sama lain.
merusak keharmonisan, merusak keramahan, merusak kebaikan, akhlakul karimah satu sama lain. Hanya gara-gara sibuknya apa? Iya nek wong liya, kadang anak dengan ayahnya, ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Sudah tidak lagi ngelus-ngelus anaknya, tapi ngelus-ngelus. Luar biasa ini. Ini kemajuan industri 4.0. Ada lagi yang namanya big data. Jadi yang punya pusatnya iPhone nih, pusatnya sana, Alibaba atau apa, mereka tahu data kita semua. Orang Jepara ada berapa, namanya siapa-siapa, apa agamanya, apa pendidikannya, semua ada tersimpan di sana, Pak. Ya Allah, ini suatu ketika kita mudah dihancurkan karena datanya sudah dipegang orang lain. Iya nek orang musuh kita, nek lagi musuhi misalkan, gampang banget. Jepara itu ada di mana? Ada berapa penduduknya, kira-kira ada berapa? Yang kaya berapa? Yang miskin berapa? Yang pinter berapa? Yang bodoh berapa? Yang aktif berapa? Yang rakyat jelata berapa? Gampang sekali dikalahkan kalau perang nanti. Kalau ada perang, karena semua data kita sudah dipegang oleh pusatnya iPhone. Gak sembarangan, Pak. Tenang nih, tenang. Ya kita harus punya iPhone, harus punya medsos, ikut kita. Tapi mari kita jaga kepribadian kita. Kita jaga prinsip-prinsip kita, jangan larut dengan iPhone, dengan medsos. Ngoten nggih? Apalagi berita bohong, adu domba. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Ya Allah, Quran 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu sudah wanti-wanti, awas ngati-hati, ojo sampai terpengaruh berita bohong, ojo sampai terpengaruh orang kesana kemari adu domba, fitnah, hate speech, ujaran kebencian, hamazin, masyain kesana kemari, binamim, adu domba, manna'il khairi, mencegah kebaikan, mu'tadin, menimbulkan permusuhan, atim, bahkan terjerumus pada dosa besar. Quran wis wanti-wanti, Pak. Ini gunanya ayat ini tahun ini abad sekarang ini, abad medsos itu gunanya ayat ini. Biyen yo ono wong sing gawene adu domba, fitnah yo ono, tapi enggak masif seperti sekarang. Enggak gampang seperti sekarang, tidak lancar seperti sekarang. Sepanjang sejarah ada orang jahat, ada orang adu domba, tukang fitnah ada, tapi tidak segampang sekarang. Qur'ane monggo diwaca Qur'ane. Wonten niku. Awas ojo sampai kamu terpengaruh dengan orang kesana kemari mengumbar fitnah, adu domba, mengujar kebencian, bohong, kebohongan. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Surat apa? Surat apa? Orang suruh. Surat apa? Surat Nun, Al-Qalam. Surat Nun. Mau jangan baca. Sudah ada itu wanti-wanti Al-Quran. Jangan sampai kita mudah sekali terpecah belah oleh alat iPhone medsos itu. Yang terakhir, Kanjeng Nabi menggembleng sahabatnya setelah dibekali dengan Quran, karakter, ilmu pengetahuan, kemudian wal hikmah dan kearifan, wisdom. Kearifan itu adanya di mana? Nah ini, hikmah itu tidak ada di madrasah, tidak ada di bangku kuliah, tidak ada di buku. Ada di mana? Fi qalbil mu'min nurun yaqdhifuhullah ala qalbi man yasha. Hikmah itu langsung direct illumination, langsung pencerahan dari Allah. Siapa yang diterima? Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Namanya hikmah namanya. Durung karuan wong ora patek pinter tapi duwe hikmah. Wong pinter tapi orang duwe hikmah. Banyak itu. Banyak orang yang pinter tidak punya hikmah, ada orang hikmahnya tajam, ilmunya sedang-sedang saja. Contoh Gus Dur. Gus Dur itu waktu masih sakit. Di dalam kamar ada saya, Pak Muhaimin, Pak Saiful Yusuf,
Pak Wisnu Cakrawardaya, Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah. Terus ada lagi Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi. Kita ngomong pelan-pelan, Gus lagi istirahat. Tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Kita wong limuan ini kaget, Gus udah konslet ini. Udah konslet Gus sudah nggak waras Gus ini. Mengko aku jadi presiden. Masih Pak Harto itu, masih Pak Harto. Ayo, tahunya dari mana itu? Dari mana tahunya? Direct illumination. Apa? At-tanwirul mubashir. Pencerahan yang langsung dari Allah. Pada layanan jadi presiden, setiap pagi olahraga, suatu hari mampir ke rumah saya. Jaluk air putih, jaluk roti tawar. Buka AC, sare, ngorok malah. Di kursi itu ngorok. 20 menit lah kira-kira. Tiba-tiba wungu dari ngantuknya itu, ngoroknya itu wungu. Kang Said, mengko sampai wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Benar Mas. Waktu saya di Makassar, tahun 2010 jadi ketua PBNU, umur saya 56. Dari mana itu? Dari buku. Dari sekolah. Dari belajar. Nurun yakdzifullah. Nur langsung Allah memberitahu kepada beliau. Namanya hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, sing ngeten niki adanya pada orang-orang soleh, kiai-kiai yang soleh ahli ibadah. Durung tentu sing pinter, dua hikmah. Kadang-kadang orang patek pinter, tapi hatinya bersinar, hatinya ma'rifat, tahu segala hal yang akan terjadi. Paham betul? Nanti kalau Bansen nggak usah kesini dulu deh, nggak usah kesini dulu, itu sudah terlalu tinggi. Bansen yang penting apa tadi? Ayo sebut apa? Bisa baca Quran, karakter, dan skill ilmu pengetahuan. Hikmah nanti, hikmah serahkan ke kiai sepuh aja, ke kiai tua. Kami masih nom. Maka saya suka gayanin dua hikmah gayane. Tukang ramal sih dane. Tukang bedek sih dane orang dua hikmah itu. Sayyidina Umar. Lagi khutbah Jumat ning Madinah. Dia khutbah Jumat ning mimbar. Tiba-tiba instruksi kepada tentara yang ada di sekitar Afghanistan lah kalau sekarang. Sekarang ada di Afghanistan, Asia Tengah. Al-Jabal, ya Sadiatul Islam. Berlindung ke gunung, lari ke gunung. Awas itu ada musuh mau nyergap. Lari ke gunung. Yang bingung jamaah Jumatnya itu apa Sayyidina Umar ini? Lagi khutbah tiba-tiba Al-Jabal. Yang heran tentara yang di sana di bawah komandan Qutaibah bin Muslim mendengar arahan Sayyidina Umar. Mongko bakal tentara iki pulang dari perang masuk ke Madinah cocok-cocokan karo sing salat Jumat. Ayo salat Jumat, Sayyidina Umar Amirul Mukminin ngomong Al-Jabal, sampeyan krungu. Lho iki apa iku? Ini namanya hikmah. Di sini masih ada enggak kiai yang bisa gitu? Ada enggak itu? Sayyidina Umar memberi pengarahan kepada tentara yang ada di Afghanistan, dari Madinah, ketok dari atas mimbar Jumat. Sing bingung jamaah Jumat. Kalau khutbah tiba-tiba Al-Jabal. Di sana pun hebatnya juga, yang di sana juga hebat. Bukan hanya Sayyidina Umarnya, komandannya Qutaibah bin Muslim juga orang hebat mendengar. Nen jenengan kayak orang krungu no. Jenengan kayak ngomong Al-Jabal orang krungu blas terus. Sama-sama ashabul hikmah. Ini secara kasar, secara ringkas, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menggembleng para sahabat sebagai pejuang mujahid Islam di era pertama, generasi pertama, as-sabiqunal awal. Mari kita tiru semampu kita. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, mari kita tiru. Tadi itu yang saya katakan tadi. Harus pesantren harus bisa baca Quran. Santri harus bisa baca Quran. Saya sangat sedih. Saya pernah melihat ada pesantren tidak diwajibkan ngaji Quran. Salah besar. Santri wajib ngaji Quran. Wajib khatam ngaji Quran. Walaupun bin nadhar, buatan bil ghaib. Santri harus bisa baca Quran dengan benar. Ojo plentang-plentong baca Qurane. Kok sekarang jadi majelis ulama plentang-plentong pisan. Masyaallah. Saya dikandung nganggo jubah, nganggo gamis. Pokoknya ulama kaffara yukaffiru kufran. Halah. Cebrik banget, apa cebriknya orang jijik banget itu.
kadung pengurus Majelis Ulama Pusat ngeritik keputusan Munas Banjar, Munas NU loh. Keputusan tidak boleh kita manggil kafir tapi manggil non muslim. Lah dia maunya ngeritik itu. Kafir dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran ada. Gimana kalau nggak boleh menggunakan kafir? Qurannya menggunakan kafir. Kafaro yukafiru kufron. Ya Allah. Santri berong dino ngerti aku salah ibu. Kafaro yakfuru kufron, bukan kafaro yukafiru, bukan, tapi kafaro yakfuru kuf, namanya tasripan namanya. Orang tahu ngaji tasripan, ngeritik Munas NU, masya Allah. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan NU Jepara tahta isyraf wa qiyadati Gus Hayatun atau Mbah Hayatun diberi kemajuan oleh Allah, lahir batin semakin maju, semakin berguna, semanfaat. Insyaallah NU ila yaumil qiyamah. Tanpa NU Indonesia belum tentu sehebat ini. Tanpa NU belum tentu Indonesia dengan Pancasila, dengan kebinekaannya ini, NKRI, Undang-Undang 45 belum tentu sekuat ini. Kalau tanpa Nahdlatul Ulama, insyaallah dengan Nahdlatul Ulama, Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika akan tetap ila yaumil qiyamah. Percayalah, percayalah. Tidak ada santri NU satupun yang ngebom, yang terlibat teroris. Nggak ada, nggak ada. Saya jamin nggak ada. Ngebom pasti bukan orang NU. Tidak ada kiai NU ngajari ngebom, nggak ada. Nggak caranya ngerakit bom. Ono harus kiai ngono. Orang. Kiai itu paling ngajari ngeten, sing akur, sing rukun, gotong royong. Nek ana musibah sabar, ojo putus asa. Ngoten mboten? Dikongkon apa dikon, diinstruksikan apa enggak diinstruksikan, digaji atau enggak digaji, ada honornya atau enggak ada honornya. Tetap kiai ngajari masyarakat sing akur, sing rukun. Nek ana wong suami istri mau pegatan, dikandani ojo pegatan. Waduh, istri saya galak kiai, cerewet, cetil, bawel, galak. Wah, kalau marah seperti petasan gak pernah berhenti. Kata kiainya, kudu-kudu nek terpaksa lu apik kawin maneh. Kayak kiai bukan saya, kata kiainya katanya. Ojo pegatan, kudu terpaksa kawin maneh wae. Berarti kiai itu ngejak akur, betul nggak ini pada tadi? Betul mau nonton kiai kok, udah serang saja, udah royok aja, betul. Udah gebuki aja, nggak ada kiai itu nggak ada. Oleh karena itu, insya Allah Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan para ulama, terutama ulama-ulama pesantren, terutama yang alama, insya Allah tetap bermanfaat, berguna bagi keberlangsungan NKRI. Islam Nusantara, Islam yang ramah, Islam santun, Islam yang berakhlakul karimah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kulla amin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.